Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji tentang tawassul. Karena tawassul ini merupakan bom waktu yang digunakan oleh kelompok yang tasahul fit tabdi wat takfir wal isyraq. Kelompok yang gampang mengkafirkan, membid'ahkan, bahkan menganggap orang lain yang tidak sepaham itu telah melakukan perbuatan syirik, termasuk dalam persoalan tawassul ini. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar masuk pada kajian ini. Pertama, tawassul ini bukan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan, tetapi persoalan yang berkaitan dengan furu', dengan fikih, dengan tata cara berdoa. Apakah berdoa itu harus langsung kepada Allah atau kita boleh menggunakan pelantara-pelantara? Nah, di mana disebut dengan pelantara ini adalah tawassul. Saya mengilustrasikan tawassul itu seperti hubungan kita dengan raja, hubungan rakyat dengan raja, atau lebih gampangnya dengan presiden, di mana hubungan presiden dengan rakyat itu ada yang dari mereka, dari rakyat itu ada yang dekat dengan presiden, kenal, dekat, tahu. Dan ada yang tahu tetapi tidak dekat. Nah, gimana kalau kita punya hajat kepada presiden, namun kita hanya tahu? Itu sulit sekali kita akan menyampaikan hajat kita. Tetapi kalau kita melalui orang yang dekat dengan presiden, maka hajat kita akan lebih mudah untuk kita gapai melalui orang yang dekat dengan presiden itu. Nah, tentunya kita misalkan mau ke istana, kemudian kita gak kenal siapa-siapa, tiba-tiba kita berbicara kepada orang yang anggap saja yang menjaga istana, mau ketemu presiden, saya siapa? Nah, begitu. Jadi ini bisa dijadikan ilustrasi tawassul itu. Artinya sebenarnya tawassul ini sudah menjadi sesuatu yang berada di tengah-tengah kita. Kenapa kita mesti mengingkari adanya tawassul itu? Jadi ilustrasi tawassul ini sama seperti ilustrasi orang yang punya hajat kepada presiden, kemudian dia tidak langsung menyampaikan kepada presiden, tapi melalui orang-orang yang terdekat dengan presiden. Kenapa? Karena orang-orang itu dicintai oleh presiden atau punya hubungan yang baik dengan presiden. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian kembali kepada persoalan tawassul, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tawassul ini merupakan tata cara di dalam berdoa. Maka di sana ada ayat yang Allah memerintahkan kita berdoa. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Itu kata Allah. Itu firman Allah. Nah, di sini tidak berarti kita pahami secara khusus bahwa berdoa itu harus secara langsung kepada Allah. Ya, memang boleh, jelas teks ayatnya berbicara demikian. Memang ud'uni, berdoalah kepadaku. Tapi di sini tidak berarti bisa dipahami bahwa doa itu khusus harus disampaikan secara langsung kepada Allah. Kemudian misalkan di dalam ayat lain tentang persoalan doa ini juga, ud'u rabbakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Ini pun juga memang secara tekstual berdoa itu kepada Allah, namun tidak berarti dipahami ini khusus menerangkan bahwa berdoa itu harus secara langsung disampaikan kepada Allah. Karena apa? Karena jika dipahami demikian, maka akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Misalkan dalam sebuah ayat Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi walillah, Allah memiliki asma husna, maka berdoalah biha, menggunakan asmaul husna itu. Nah, ini sudah masuk di dalam tata cara berdoa. Dan berdoa menggunakan asmaul husna
ini masuk bagian daripada tawassul. Artinya kita berdoa kepada Allah itu ada tata caranya. Bisa melalui Asmaul Husna sebagaimana dalam teks ayat ini. Nah, berdoa menggunakan Asmaul Husna ini berarti bertawassul dengan Asmaul Husna. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, ketika Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan membaca bismillah, Rasulullah menyampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Dalam riwayat yang lain fahuwa aqta'u. Dalam riwayat yang lain fahuwa ajdamu. Nah, jadi setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu ajdam, aqta, abtar, yang artinya naqisun, tidak sempurna, atau maknanya qalilul barokah, sedikit barokahnya. Nah, di sini kan termasuk di antara perkara yang baik dan berdoa. Di dalam berdoa itu dianjurkan kita memulai dengan bismillah. Kemudian juga memulai dengan alhamdulillah, karena dalam riwayat yang lain kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa abtar aqta ajdam. Sama. Nah, oleh karena itu di dalam berdoa dianjurkan demikian, dimulai dengan bismillah, dimulai dengan alhamdulillah. Nah, ini adalah bagian juga dari tawassul. Artinya ketika kita berdoa memulai dengan bismillah dan alhamdulillah, maka itu sempurna, maka barokah, maka kathirul barokah, banyak barokahnya. Artinya apa yang kita panjatkan kepada Allah itu berpotensi besar untuk dikabulkan oleh Allah. Ini juga masuk dari bagian tawassul. Artinya di sini bertawassul dengan baca bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada riwayat yang masyhur di Bukhari, ada tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian terjebak di dalam gua itu karena pintu gua tertutup oleh batu besar, sehingga mereka tidak mungkin keluar. Maka dari mereka ada yang mengatakan bahwa kami tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali kita bertawassul dengan amal-amal baik kita. Maka salah satu dari mereka itu mengatakan begini, menyampaikan begini, saya punya ibu dan suatu ketika ibu saya haus, minta susu, kemudian saya mencarinya. Ketika saya datang, maka saya dapat ibu saya sedang tertidur. Maka saya pegang susu itu dan saya biarkan ibu saya sampai terbangun. Dan itu terjadi sampai siang, sampai subuh, dari malam sampai subuh saya tetap memegang susu ini. Maka kata orang ini, semoga apa yang saya lakukan berupa bakti kepada orang tua ini dicatat sebagai amal yang baik. Maka terbukalah batu besar itu, namun masih belum bisa untuk keluar. Kemudian laki-laki yang kedua itu bercerita bahwa dia punya saudara perempuan dan dia mencintainya. Suatu ketika laki-laki ini mengajak perempuan itu berduaan dan melakukan apa yang dilakukan oleh suami istri. Kemudian dalam riwayat yang lain, ketika laki-laki ini sudah ada di depan perempuan, dia memberikan emas, kemudian dia meminta untuk berduaan dan melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh suami istri. Maka perempuan itu menegur dia, mengatakan ketika berduaan, mengatakan kepada dia bahwa ittaqillah. Maka seketika itu laki-laki itu sadar dan meninggalkan perempuan itu, juga meninggalkan emas yang diberikan kepada dia. Maka kemudian laki-laki itu berkata, jika saya ikhlas melakukan hal ini karena Allah, maka semoga ini menjadi jalan terbukanya pintu itu. Maka terbukalah. Nah, kemudian laki-laki yang ketiga itu bertawassul dengan amal solehnya yang berupa dia punya punya tukang, ya, anggap tukang lah, menyewa seseorang untuk bekerja di kebunnya. Kemudian 3 orang, hanya 1 orang ini tidak dibayar. Namun kemudian bukan berarti diambil, bayaran 1 orang ini dikembangkan sehingga menjadi kebun yang besar. Suatu ketika orang yang disewa ini mendatanginya dan meminta ujrohnya, biaya atau ongkos bekerja dia. Maka disampaikan kepadanya, semua kebun itu adalah milik kamu dan hasil daripada
biaya hasil daripada ongkos pekerjaan kamu. Maka kemudian dia mengatakan kalau ini ikhlas karena Allah, maka semoga Allah membuka pintu gua ini dari batu besar itu, maka terbukalah. Nah, ini namanya tawassul bil amal as-shalihah. Jadi tawassul ini tidak ada masalah. Artinya berdoa dengan melalui pelantara itu tidak ada masalah. Kemudian ada ayat yang memang berbicara tentang keumuman, kemutlakan tawassul. Artinya kemutlakan boleh bertawassul, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan utlubu, carilah menuju Allah al-wasilah. Artinya menuju Allah al-wasilah itu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, wasilah untuk mencapai tujuan itu. Nah, wasilah ini kan setiap ma yatawassalu bi ila syai', sesuatu yang dibuat mengantarkan pada suatu tujuan. Nah, ini kan ayatnya secara umum. Maka kemudian oleh ulama kita dikembangkan, kita bertawassul kepada Nabi. Misal kita bertawassul kepada Nabi, meminta hajat kita melalui pelantara Nabi. Ya Allah, saya punya hajat, tolong kabulkan dengan pelantara Nabi Muhammad SAW. Atau melalui para wali, ya Allah, saya punya hajat, maka kabulkanlah melalui pelantara makhluk atau hamba yang kamu cintai, itu para wali. Maka di sini dalam terkait dengan tawassul kepada Nabi, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad itu walaupun di dalam kubur, beliau itu mengijabah atau melayani, menjawab panggilan orang yang memanggil Nabi. Misalkan ya Muhammad, makanya dalam hadis itu kalau ada orang berdiri di dekat kuburanku, kemudian dia mengatakan ya Muhammad, la ujibannahu, maka kata Nabi, maka saya akan membalasnya. Artinya misalkan mengucapkan salam, akan membalasnya, atau meminta kepada Nabi agar diampuni dosa-dosa, agar didoakan untuk diampuni dosa-dosanya, juga akan terkabul. Maka dalam sebuah ayat, walau annahum ja'uka fastaghfirullah, seandainya mereka itu datang kepada kamu Muhammad, fastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Nah, di sini tidak terbatas di waktu Nabi masih hidup, tapi juga setelah beliau meninggal, kita datang ke kuburan Nabi, kemudian meminta kepada Nabi agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan ayat ini. Mungkin itu saja, terima kasih.